Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah weekend aja. Mata gue sedikit rabun nih ya. Prompternya kejauhan. Weekend mau kemana penonton? Rebahan aja. Tipes lo. Penonton harus sehat dong. Kayak hostnya nggak pernah absen 107 episode. Semoga kita sehat semua ya. Dan juga Aumania dimanapun Anda berada, semoga semua diberikan kesehatan. Amin. Ya memang akhir-akhir ini saya banyak pikiran. Nggak habis pikir saya, kenapa yang saya pikir nggak habis-habis. Semakin tinggi sebuah tantangan, semakin tinggi pula sebuah tantangan. Sama aja ya. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Gelombang boykot Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ramai setelah Komisi Penyelidik PBB buka-bukaan menyebut Israel sudah masuk kategori genosida ke warga Palestina di Gaza. PBB bilang Israel udah penuhi 4 dari 5 kriteria genosida menurut hukum internasional. Wah, parah. Bayangin tuh, 4 dari 5 sudah terpenuhi, ibarat larangan moh limo. Ya. Falsafah Sunan Ampel. Mau minum, mau madat, mau maling, mau main, mau medok. Semua udah dilakuin 4, satu lagi fix susah tobat. Langsung direct flight, go to hell. Emang dasar Zionis. Iya. Tercatat sudah 65.000 lebih warga Palestina meninggal akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Bahkan dampak tidak langsungnya diperkirakan mencapai sekitar 700.000 jiwa. Aduh. Ada anak-anak, ada perempuan, ada lansia, semua jadi korban. Iya. Kejam banget. Benar. Setan aja minder lihat kelakuan Israel. Ya, benar. Setan lagi nonton berita serangan Israel nyebut dia, ya Gusti, gua aja nggak setega itu. Iya, parah. PBB sudah akui genosida, korban banyak. Tapi FIFA kok masih cuek aja. Aduh. Akhirnya masyarakat dunia ngamuk. Udah kayak gebetan yang katanya perhatian, tapi giliran kita lagi tipes, dia ditelepon nggak diangkat. Di WA cuma dirit doang. Malamnya baru bales dia, sabar ya sayang, kamu belum sekarat kan? Iya. Gebetan gua ngelek nih. Iya. Kalau kata tukang servis AC, kompresornya udah kena nih. Outdoornya jebol. Iya. Bener nggak bos? Benar. Bener kan gue ya? Bos gua nih. Kampanye boykot Israel terbaru datang dari organisasi nirlaba asal Amerika, AVAS, yang posting video dengan pesan tegas buat FIFA. Mantap. Jadi video itu menyinggung soal standar ganda FIFA karena sampai sekarang FIFA masih kasih karpet merah buat Israel di Piala Dunia. Padahal PBB udah bilang Israel melakukan kejahatan perang dan genosida. Kita lihat slogan FIFA, for the game, for the world. Giliran dunia ngamuk, FIFA malah kayak orang ngantuk. Diem baik, cuek, nggak peduli. Udah kayak Playboy kalau ngomong setinggi langit, kelakuannya amit-amit. Pesan videonya jelas, pelaku genosida nggak pantas dapat panggung dan FIFA didesak buat mencoret Israel di kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Setuju. Ibaratnya lo punya temen kantor kelakuannya minus. Istilah kata nih toksik parah. Di grup WA kantor udah pada protes, tapi sama admin kagak di-kick. Mau left grup kita yang rugi. Nah, betul. Nggak update info gibahan terbaru. Iya. Soal temen nebeng mobil bos ya. Sebelumnya juga udah ramai tagar game over Israel. Yang menuntut Israel diboikot dari Piala Dunia 2026. Mengutip laporan Reuters, tagar ini nggak cuma ramai di medsos tapi juga muncul di papan-papan reklame raksasa di Times Square, New York sejak Selasa 16 September. Mantap.
dengan tulisan besar boykot Israel. Simpelnya warga dunia lagi ngamuk banget kayak punya gebetan rese diomelin di story nggak mempan langsung ngomel pasang baliho di gerbang komplek biar malu. Bukannya sadar sikapnya jelek malah nyalek dia. Dasar korek warteg. Dikaretin tuh korek warteg. Gerakan Game Over Israel ini digagas oleh organisasi American Arab Anti-Discrimination dan ikut menggandeng banyak mitra dari Eropa. Direktur Eksekutif Nasionalnya Abed Ayub ngomong Amerika Serikat sebentar lagi jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Dan sebagai rakyat Amerika nggak boleh nutup mata. Nutup hidung nggak apa-apa kalau dia kentut. Jangan sampai stadion-stadion di Amerika dipakai buat nutupin kejahatan perang yang dilakukan Israel. Kayak lo ketemu pacar temen lo lagi selingkuh di taman. Ya jangan diam aja, laporin ke temen lo biar nggak dibohongin terus. Kalau dikasih uang tutup mulut jangan langsung mau. Nego dulu ya. Harga cocok baru mulut digembok ya. Dasar temen Zionis ya. Balik lagi, Ayub juga ngeklaim dia bareng rekan-rekannya di Eropa siap dukung dan minta setiap badan sepak bola di masing-masing negara buat ambil langkah cepat dan tegas boykot Israel ikut kompetisi internasional. Nah ini kompak, kayak satu geng lagi nolongin temen balesin chat buat move on dari mantan klingi. Bayangin malam-malam tiba-tiba ada chat dari mantan. Aku masih sayang kamu, kamu masih sayang aku nggak? Terus lo bales. Udahlah, aku sibuk banget nih. Aku nggak sempat mikirin perasaan kita. Mantan lo bales lagi, padahal nyokap bokap lagi keluar kota nih. Aku kesepian. Terus kita bales lagi. Sebelum dibalas dicuekin dulu kan. 5 menit kemudian baru lo bales. Balas siapa? Bener depan rumah nih. Bisa aja cebong rawa. Meski gerakan dan kampanye boykot Israel udah nyebar di mana-mana, nyatanya sampai akhir September FIFA masih pura-pura buta, pura-pura budek, pura-pura bisu. Aduh. Kayak penonton lagi ditagih utang. Pura-pura terus. Iya. Nggak cuma dari organisasi atau kelompok masyarakat yang ramai-ramai suarain boykot Israel, beberapa federasi sepak bola negara juga udah ikut menyuarakan isu ini. Ya mirip-mirip lah sama drama kantor. Nggak lo doang yang ngomel, semua temen lo juga ngomel sama bos yang nggak pengertian. Pasti. Tapi besok tetap datang pagi disuruh lembur sampai subuh, jawabnya siap bos, aman bos. Marah standar ganda. Mana pakai stiker pom bensin pas mantap. Aman kan bos? Bos gua deh. Balik lagi, Spanyol contohnya terang-terangan siap memboikot Piala Dunia 2026 kalau timnas Israel sampai lolos. Mantap. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez protes keras soal keikutsertaan Israel dalam turnamen tersebut. Sanchez bilang Israel nggak boleh dapat panggung internasional cuma buat cuci tangan dan bagusin citra mereka. Kalau sampai Israel lolos, wah mirip banget kayak pejabat rungkat. Gayanya sok peduli di depan rakyat. Di belakang kelakuannya sesat. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Siapa Ji? Ya itulah. Gak cuma Spanyol, beberapa federasi sepak bola di Eropa juga ikut menggiring gerakan boykot Israel. Mantap. Ada Norwegia, Irlandia, Skotlandia, sampai Yunani. Kita ambil contoh Norwegia pas ketemu Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Federasi dan supporter sepakat kalau uang dari penjualan tiket disalurin buat bantuan ke Gaza. Mantap. Keren. Itu bukti kalau sepak bola nggak cuma soal VAR atau skor doang. Tapi juga jadi cara buat menunjukkan sikap dan solidaritas. Emangnya penonton. Solidnya pas susah doang. Diran udah gajian, gayanya kayak sultan, padahal besok udah ngutang lagi. Hidup macam apa itu? Tapi masih bisa hidup. Memang Ultraman. Swatch.
Di Italia, Gli Azzurri main keras di lapangan waktu lawan Israel. Sementara di tribun, supporter ramai teriak, Free Palestine. Dan di luar stadion, gelombang masyarakat Italia makin kencang dukung kampanye boykot Israel. Mantap Itali. Israel di Italia, udah kayak lo datang acara kondangan mantan. Lihatnya habis salam-salaman, makan pulang, yang ada lo baru parkir udah dicengin. Masuk gedung disorakin. Jangan kan mau makan prasmanan, mau salaman aja mental udah berantakan. Ya, biar tahu rasa. Zupa-sup aja nggak kebagian lo. Tinggal cangkirnya doang. Meski dukungan boykot supporter dan masyarakat Italia udah gaspol, Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriel Gravina bilang timnas Italia nggak bakal ikut langkah boykot di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Udah kayak rapat evaluasi di kantor, semua udah nunjukin data, semua udah kasih masukan. Pak Bos malah bilang semua harus ikut apa kata saya. Kamu mau nurut apa saya pecut? Aduh. Pecat kali Pak. Iya. Enggak, pecut bener. Pecut aku bang. Iya. Gak asal ngomong, Gravina punya alasan. Dia bilang kalau timnas Italia ikut boykot Israel, keputusan itu malah jadi bumerang buat Gli Azzurri. Gravina bilang selain Italia lagi mengamankan tiket Piala Dunia biar nggak absen untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dia juga jelasin kalau Italia nolak main otomatis dianggap kalah WO dan kehilangan poin. Dan malah menguntungkan Israel yang masih punya peluang lolos lewat jalur kualifikasi. Jangan dong, jangan. Ibaratnya nih lo ikut lomba makan kerupuk. Ternyata selingkuhan gebetan lo ikut lomba. Akhirnya lo mundur dari lomba. Kerupuknya nggak lo gigit. Mangap doang loh. Kayak ikan koki rebutan kutu air. Gravina juga ngingetin isu politik jangan dicampur aduk ke dunia olahraga dan secara regulasi Federasi Sepak Bola Italia memang nggak bisa ambil langkah sepihak. Nah, perbedaan ini akhirnya bikin publik Italia terbelah. Ada yang mau boykot, ada yang pilih fokus ke lapangan. Kalau nggak fokus ya ngeblur. Kayak pikiran penonton buram. Iya. Lembur terus. Gak cuma pemain atau federasi sepak bola aja yang suarain boykot Israel. Legenda sepak bola Eric Cantona juga semakin keras desak UEFA dan FIFA buat segera mencoret Israel. Jadi pas konser amal bertajuk Together for Palestine di Wembley, London 18 September kemarin, Cantona udah kayak mahasiswa orasi pas demo. Dia lantang bilang sudah saatnya Israel dihukum dan dicabut hak istimewanya. Dia juga jelasin kalau sepak bola itu nggak cuma olahraga, tapi sepak bola itu budaya, sepak bola itu politik, dan sepak bola itu soft power. Mantap. Nah, kalau sepak bola itu budaya, politik, dan soft power, kalau penonton kan berbahaya, penuh intrik, dan soft spoken. Player. Iya. Di saat kampanye boykot makin heboh, Israel justru masih slow. Masih main di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup I. Bareng Italia, Norwegia, Estonia, dan Moldova. Posisinya sekarang ada di peringkat 3 di bawah Norwegia yang memimpin klasemen sama Italia yang nangkring di urutan kedua. Kayak temen gak asik masih sok asik ikutan nongkrong padahal toksik. Sementara itu media Israel Mako ngabarin kalau timnas Israel terancam dilarang ikut kualifikasi zona Eropa oleh UEFA. Kalau itu beneran terjadi, Israel otomatis gagal ke Piala Dunia 2026 dan tiket ke Amerika Serikat ikut hilang. Gak cuma timnas, UEFA juga ikut mantengin klub-klub Israel, salah satunya Maccabi Tel Aviv yang masih main di Liga Eropa. Dan masuk daftar klub yang terancam dicoret. Mako nulis tekanan untuk ngusir Israel dari kompetisi UEFA naik dalam hitungan hari gara-gara Israel nyerang Qatar. Ini Israel nggak paham apa gimana? Qatar itu sponsor besar UEFA. Bukan donatur kok ngawur. Dasar Zionis. Masih dari berita Mako, keputusan buat nyoret klub-klub Israel diperkirakan bakal dibahas dan diputusin di rapat eksekutif UEFA pekan depan. Mamam tuh. Gaya-gayaan sponsor diserang. Sekarang Israel bakal ditendang.
Merespon itu pejabat-pejabat Israel kabarnya lagi puyeng cari celah biar nggak dicoret dari UEFA. Ya elah Israel udah salah masih aja cari celah. Kayak pejabat lagi klarifikasi habis korupsi. Ada aja celahnya. Pejabat Israel. Kalau pejabat kita kan Dalam laporannya, Mako juga nulis salah satu official Israel mengaku negaranya bisa saja mengalami situasi kayak Rusia. Masalahnya perlakuan UEFA dan FIFA ke Israel beda banget sama cara mereka kasih hukuman ke Rusia pas nyerang Ukraina 3 tahun lalu. Oh, parah. Akhirnya FIFA juga dikritik karena dianggap punya standar ganda. Betul. Kalau standar samping bukan FIFA. Motor kelapot racing parkir miring. Menanggapi sikap UEFA dan FIFA, Federasi Sepak Bola Israel atau IFA malah ngaku bingung kok bisa UEFA dan FIFA belum kasih hukuman ke Israel padahal serangan di Gaza udah jelas masuk pelanggaran berat. Marah mereka. Kepala Komunikasi IFA Shlomi Barzel bilang ke media The Times of Israel belum kena sanksi itu kayak keajaiban. Ya elah nggak disangsi dibilang keajaiban. Lo pikir serangan lo ke Gaza mujizat? Ngawur. Tapi Barzel kasih prediksi, katanya cepat atau lambat UEFA dan FIFA pasti bakal jatuhin hukuman ke Israel, apalagi kalau serangan ke Gaza terus terulang. Harus. Ini Israel ngomong kayak orang lagi halu. Katanya kalau serangan terus terulang, padahal Kamis kemarin masih nyerang utara Gaza sampai menewaskan 11 orang. Oh, parah. Yodis. Dia bilang memang sekarang Israel masih bisa jalanin agenda timnas. Tapi kalau lihat situasi di Gaza, semua agenda itu bisa berhenti tiba-tiba. Barzel juga nambahin kalau sampai ada voting di UEFA atau FIFA, posisi Israel mustahil bisa selamat. Nah udah dikasih kisi-kisi tuh sama Israel. Mau nunggu apa sih UEFA sama FIFA? Cepatlah voting biar Israel cepat dicoret. Mantap. Betul. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Jadi dalam pidato Presiden Prabowo di KTT PBB di New York Selasa kemarin, Presiden langsung nyentil soal konflik Gaza Palestina. Presiden bilang Indonesia tegas mengecam serangan Israel ke Palestina sekaligus jelasin pentingnya jaga perdamaian. Mantap. Nah biar nggak cuma sekedar omon-omon, Presiden juga ngegas kalau Indonesia siap ngirim pasukan sampai 20.000 atau lebih. Mantap Pak Presiden. Pokoknya kalau ada konflik Indonesia siap hadir. Mantap. Jadi habis pidato tegas di sidang umum PBB, besoknya Rabu 24 September Presiden FIFA Gianni Infantino langsung menemui Pak Prabowo. Ya secara garis besar ngobrolnya sih seputar sepak bola Indonesia yang katanya lagi naik pamor di mata dunia. Tapi nggak mandek di situ, Infantino juga bilang kolaborasi Indonesia sama FIFA bakal berlanjut panjang dan efeknya nggak cuma berdampak buat Indonesia tapi juga ASEAN, Asia, sampai internasional. Ibaratnya sepak bola Indonesia lagi jadi spotlight. Kayak band yang tiba-tiba viral di TikTok, undangan manggung numpuk tapi yang dibawain lagunya cuma satu, itu juga cover lagu orang. Habis itu hiatus. Nah kalau kita nengok ke belakang, Indonesia dari dulu punya sejarah panjang dalam solidaritas ke Palestina. Ini nggak cuma urusan politik luar negeri doang, tapi udah jadi bagian dari komitmen moral yang konsisten. Indonesia lebih konsisten dari TikToker yang upload drama Cina tapi part 1 doang. Sering. Part 2 diupload nunggu ditanyain di kolom komentar. Modus. Part 2 mana Min? Cek bio ya kakak. Pas bio dibuka isinya link online shop jualan e-book. Bapuk. Apalagi Presiden FIFA sama Presiden Prabowo sering ketemu. Jelas itu buktiin kalau Indonesia nggak cuma dianggap negara besar di Asia Tenggara dan juga udah mulai dilihat sebagai kekuatan sepak bola yang serius diperhitungkan di level internasional. Mantap. Jadi kalau Indonesia ikutan bersuara soal boikot Israel di kompetisi internasional, udah pasti getarannya kerasa dan suaranya benar-benar diperhitungkan. Udah kayak bassnya Son Horek. Getarannya kerasa. Bahkan kalau kita gali sejarah lebih dalam, di tahun 1958 Indonesia sebenarnya udah punya kesempatan buat tampil di Piala Dunia Swedia, tapi mimpi itu terpaksa dikubur. Bukan karena Indonesia kalah, tapi karena Indonesia gagah menolak lawan Israel di babak kualifikasi.
Gagah banget kayak lo nolak diajak jadian sama gebetan. Gebetan lo tanya, "Hai, mau nggak kamu pacaran sama aku?" Maaf ya, bukannya aku benci, tapi kita kan sama-sama punya jakun. Jadi waktu itu Indonesia sama Israel masuk zona Asia Afrika, isinya ada China, Taiwan, Sudan, sama Turki. Indonesia bisa menang lawan China dan Taiwan, sementara Israel dapat menang WO karena Turki dan Sudan memilih mundur gara-gara urusan politik. Ujungnya Indonesia harus ketemu Israel di playoff buat rebutan 1 tiket Piala Dunia. Tapi demi solidaritas sama Palestina dan negara-negara Arab yang lagi konflik sama Israel, Indonesia tegas katakan tidak pada Israel. Katakan tidak pada Israel. Iya, harus. Katakan tidak pada Zionis. Harus. Keputusan Indonesia boykot Israel saat itu langsung banjir dukungan dari mayoritas rakyat. Dan gak cuma nolak tanding lawan Israel, di tahun 1962 pas Indonesia jadi tuan rumah Asian Games keempat, sikap Indonesia makin tegas. Semua negara Asia diundang buat ikut kecuali Israel. Sikap tegas Indonesia waktu itu gak cuma jadi berita besar di dalam negeri, tapi juga berdampak secara internasional. Imbasnya bikin Israel kelimpungan, keanggotaan Israel di Asian Football Confederation atau AFC langsung jadi sorotan. Hingga Kuwait dan Korea Utara ikut bersuara. Mereka langsung ngusulin proposal supaya Israel ditendang keluar dari AFC. Bagus. Dan proposal itu akhirnya disetujui oleh 17 negara Asia sekaligus. Komitmen Indonesia memboikot Israel waktu itu bikin Israel kelabakan cari rumah baru buat nampung timnas dan klub-klubnya. Rasain. Udah kayak bawa bapak telat pulang kantor tapi belum siapin alasan kalau ditanyain istri. Iya. Gue jamin kelimpungan. Pasti. Mau alasan rapat tapi jamnya nggak pas. Alasan nongkrong sama temen tapi istri tahu temen-temen lo jam 8 udah bobo. Bingung. Ujung-ujungnya chat mantan. Kau masih nge-lag gak? Masih kok, kenapa? Kamu sibuk gak? Enggak kok, ini lagi di kosan. Aku mampir boleh? Boleh, sini aja. Oke, tunggu ya. Kebetulan lagi deket daerah kosanmu. Bisa kebetulan. Padahal aslinya muter balik di tol. Dasar TV tabung. Tahun 1974 Israel akhirnya gabung di Oceania Football Confederation atau OFC. Tapi masalahnya secara geografis jauh banget, jadi setiap laga tandang Israel puyeng mikirin ongkos. Terus di tahun 1991 beberapa klub Israel mulai nyebrang ikut kompetisi di Eropa. Lanjut tahun 1992 Israel resmi ikut kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa. Dan baru di tahun 1994 UEFA mau terima Israel secara resmi sebagai anggota penuh. Dari sejarah kan kelihatan kalau UEFA aja butuh 3 tahun menimbang-nimbang buat masukin Israel. Iya, betul. Sekarang faktanya jelas, Israel bermasalah, udah pecat aja Israel dari UEFA. Setuju. Meski aksi boykot yang dilakukan Indonesia waktu itu dampaknya gede banget, tapi konsekuensi yang harus diterima Indonesia juga nggak kecil. Pada 1958 Indonesia jelas kehilangan peluang emas buat tampil di Piala Dunia pertama kalinya. Terus FIFA juga kasih sanksi larangan ikut kualifikasi di Piala Dunia 1962 dan 1966. Akibatnya Indonesia dikucilkan dari panggung sepak bola internasional dan susah banget buat jalin kerjasama dengan negara-negara lain. Sementara terkait sikap Indonesia yang nolak undang Israel di Asian Games 1962, salah satu pendiri Asian Games sekaligus wakil presiden Federasi Asian Games yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional IOC, Guru Dut Sondi langsung ngamuk. Dia nggak mau mengakui penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Parah. Sondi bilang Indonesia merusak Asian Games dengan politik. Statement Sondi langsung dapat respon keras dari masyarakat Indonesia. Sondi langsung diusir dari Indonesia dan kantor kedutaan India di Jakarta saat itu langsung digeruduk massa. Kejadian itu dijuluki peristiwa Sondi. Itu kalau Sondi punya akun medsos saat itu udah di private tuh akunnya. Benar, langsung digeruduk. Kolom komentar dimatiin. Iya. Sembunyi di WC. Tapi bikin klarifikasi di story. Iya. Uye.
Sondi ini contoh protes salah tempat. Iya betul. Kayak lo protes sama atasan pas rapat di ruang HRD. Kalau nggak dipecat jadi SP lo. Iya, salah. Kalau aman-aman aja kita jadi curiga. Benar. Polemik Asian Games keempat itu sampai dibahas di rapat IOC di Lausanne, Swiss 7 Februari 1963. Hasilnya keanggotaan Indonesia di IOC ditangguhkan dan Indonesia dilarang main di Olimpiade 1964. Ini kejadian langka dan pertama dalam sejarah. IOC menangguhkan salah satu negara anggotanya. Dari sejarah udah kelihatan jelas komitmen Indonesia buat bela Palestina itu nggak kaleng-kaleng. Sekarang Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan momen ini sebenarnya pas banget buat Indonesia muncul jadi leader koalisi negara-negara Global South untuk terus konsisten menuntut keadilan dan menjaga perdamaian. Betul. Dan kalau nanti Israel masih dibiarkan tampil di kualifikasi Piala Dunia, apalagi lolos ke Piala Dunia, ya mau nggak mau Indonesia harus paling lantang boikot Israel. Setuju. Kalau negara sebesar Rusia aja bisa dibekukan, harusnya Israel juga bisa dibekukan. Sepakat. Kalau nggak bisa beku, masukin freezer. Iya. Makan tuh es batu. Sudah saatnya Indonesia mengambil peran, teriak lantang suarakan penolakan dan mencetak lembar baru di sejarah diplomasi olahraga dunia. Biar nggak ada lagi yang pura-pura menutup mata terhadap aksi kejam genosida. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga akan kami hadirkan bintang tamu di sini, Erwin Fitriansyah. Kita akan membahas sepak bola hari ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.